Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membagikan pengajaran kebenaran firman Tuhan mengenai apakah memiliki kuasa untuk melakukan mujizat adalah suatu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Ini sangat penting bagi kita semua, karena banyak orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang mengaku sebagai hamba Tuhan, dia harus memiliki kuasa untuk bisa melakukan mujizat, untuk bisa melakukan penyembuhan, untuk bisa bernubuat, dan bahkan mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Makanya di luar sana banyak orang berbondong-bondong mengklaim dapat kuasa untuk melakukan mujizat, untuk bisa melakukan penyembuhan. Dan mereka datang hanya untuk menawarkan hal itu kepada orang-orang. Mereka hanya bekerja dan fokus akan melakukan mujizat-mujizat, kuasa penyembuhan bagi banyak orang. Yang paling menyedihkan lagi, orang-orang justru lebih suka, lebih senang, lebih tertarik kepada orang-orang yang demikian, yang dimana menawarkan mujizat penyembuhan, dan mereka datang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, kita harus melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang apakah melakukan mujizat adalah pasti berasal dari Tuhan, adalah pasti hamba Tuhan. Di Matius pasal 24 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25, Tuhan Yesus telah memperingatkan kita semua anak-anak Tuhan supaya kita selalu waspada bahwa akan datang Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayatnya yang ke-24 dikatakan di sini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iblis itu sangat pintar. Dia akan berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka ini adalah Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Mereka memiliki kuasa untuk bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Mereka bisa memiliki kuasa untuk mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Dan inilah yang paling utama yang mereka kerjakan dan yang mereka tawarkan kepada banyak orang. Supaya orang-orang begitu senang dan mereka datang berbondong-bondong untuk mendapatkan mujizat ini. Mereka tidak lagi begitu mengajar firman Tuhan. Mereka tidak lagi menjelaskan Injil kepada banyak orang. Tetapi setiap mereka datang, mereka hanya untuk melakukan tanda-tanda yang dahsyat ini dan mujizat-mujizat ini. Jadi di sini kita diingatkan bahwa orang-orang yang mengaku, mengklaim mendapatkan kuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, maka jangan pikir bahwa itu pasti berasal dari Tuhan. Karena si iblis sangat pintar di akhir zaman ini untuk menyesatkan umat Tuhan. Dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga orang-orang mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan penjelasan kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang sehat. Mereka mengabaikan tentang Injil. Mereka justru melupakan semuanya itu dan datang hanya untuk mencari tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat ini. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Bukan saya yang mengatakan, bukan manusia yang mengatakan. Tuhan Yesus sendiri, dia telah memperingatkan kita. Hati-hati, jangan sampai kita hanya tergiur, hanya senang, tertarik terhadap hal-hal yang bersifat ajaib. Dan kita hanya mau mencari guru-guru, para pengajar, hamba-hamba yang dimana hanya menawarkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat ini.
Jangan kita pikir bahwa itu pasti berasal dari Tuhan. Itu adalah cara licik dari si jahat untuk menjauhkan kita dari ajaran firman Tuhan. Supaya kita tidak lagi belajar firman Tuhan. Supaya kita tidak lagi berbicara tentang firman Tuhan. Tapi dia hanya mau membuat kita sangat terheran, kagum, dan kita semakin giat datang kepadanya sehingga kita disesatkan. Lalu kita melihat lagi di Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Di sini juga Tuhan Yesus berbicara tentang para pengajar yang sesat yang akan datang menyesatkan umat Tuhan. Di sini di ayatnya yang ke-22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Akan datang para pengajar, orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, mengatasnamakan Tuhan Yesus, mengatasnamakan Alkitab, dan mereka hanya menawarkan hal-hal yang ajaib. Mereka hanya menawarkan hal-hal yang menyenangkan jasmani orang-orang. Mereka tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak memberitakan Injil. Inilah yang mereka kerjakan. Tanda-tanda yang dahsyat yang diberikan oleh si jahat, supaya sekiranya mungkin banyak orang yang datang dan disesatkan oleh si jahat ini. Dan di sini dikatakan pengajar-pengajar palsu ini mereka bisa melakukan mujizat. Ya, mereka bisa bernubuat. Mereka bisa mengusir setan. Tuhan Yesus mengatakan akan datang orang-orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mereka berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Lalu dikatakan, dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Para pengajar palsu ini, mereka bisa melakukan hal-hal yang ajaib ini demi menyesatkan banyak orang. Meskipun dia mengatasnamakan nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi sesungguhnya mereka adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu. Ayatnya yang ke-23. Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sesuatu yang mengejutkan bagi kita semua. Membantah perkataan, pemikiran yang mengatakan bahwa tanda seseorang adalah hamba Tuhan yang benar harus bisa melakukan mujizat, dapat kuasa untuk melakukan keajaiban. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa pengajar-pengajar palsu akan datang di akhir zaman, di mana mereka tidak lagi berbicara tentang firman Tuhan, tidak fokus tentang pengajaran firman Tuhan, tapi hal-hal yang dahsyat ini. Dan mereka mengatasnamakan nama Tuhan Yesus. Jadi jangan pikir kalau ada orang mengatasnamakan nama Tuhan Yesus, pasti itu adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia berkata kepada pengajar-pengajar palsu ini, meskipun mereka mengatasnamakan nama Tuhan Yesus, dikatakan, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengatakan kebenaran firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh bekerja untuk menuntun umat Tuhan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka hanya menawarkan hal-hal yang bersifat jasmani, dan itu adalah pekerjaan si jahat, berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, supaya manusia, begitu banyak orang datang berbondong-bondong, senang, dan akhirnya apa? Disesatkan karena tidak lagi mengingat akan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih fokus, suka akan hal ini. Dan itulah yang terjadi ya, sepanjang zaman, terutama ya, di akhir zaman ini. Kita tahu orang-orang lebih banyak datang ke KKR, lebih
banyak datang ke pertemuan-pertemuan yang dimana hanya menawarkan hal-hal yang ajaib. Mereka tidak suka ketika ada suatu pertemuan untuk belajar firman Tuhan, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak suka. Mereka menganggap itu terlalu kaku. Itu terlalu membosankan. Itu terlalu keras, terlalu sulit untuk dipahami. Mereka lebih suka hal-hal yang ajaib ini. Itu adalah cara si jahat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi jangan pernah katakan bahwa kalau seseorang dikatakan sebagai hamba Tuhan, maka dia mendapatkan kuasa, harus bisa melakukan mujizat. Ingat, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa para pengajar palsu, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, mereka akan memakai suatu tanda-tanda yang dahsyat. Mereka akan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi harus hati-hati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa tahu ini berasal dari Tuhan. Hamba Tuhan ini berasal dari Tuhan atau bukan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saya berharap supaya kita bisa mengetahuinya dengan jelas dan kita menjadikan sebagai pegangan kita untuk menilai ini adalah seorang hamba Tuhan yang benar atau seorang penyesat. Dari mana kita bisa tahu? Ada dua sebagai ciri, sebagai tanda, dua hal untuk bisa kita ketahui ini berasal dari Tuhan atau bukan. Meskipun dia bisa melakukan mujizat, mengaku mendapatkan kuasa untuk melakukan penyembuhan, tapi kalau dia tidak memiliki dua ciri ini, maka dia bukanlah hamba Tuhan, bukan berasal dari Tuhan. Dia sama seperti yang dikatakan di Matius pasal 24 tadi dan Matius pasal 7 ini, adalah pengajar-pengajar palsu. Itu adalah pekerjaan si jahat. Jadi bagaimana kita bisa menilai? Ada dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 7 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Di sini Tuhan Yesus memberikan kita suatu ciri, suatu tanda untuk mengenal mereka ini adalah hamba Tuhan yang benar atau bukan. Yaitu dari kehidupan mereka. Dari buah kehidupan mereka. Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semang duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lalu ayatnya yang ke-19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan mereka, saudara-saudara? Kita harus melihat. Kalau dia mengaku sebagai hamba Tuhan, meskipun dia bisa melakukan mujizat, tapi kalau kita melihat kehidupannya tidak beres, dia memeras umat Tuhan, dia mencari keuntungan kepada jemaat, dia hanya ingin mengumpulkan harta di dalam gereja, korupsi, maka dia ini bukanlah hamba Tuhan. Dia ini adalah perampok, pencuri, bukanlah seorang hamba Tuhan. Jadi dari kehidupannya, kalau hidupnya hidup dalam dosa, dan dia mencari kepentingan, dia mencari kekayaan di dalam gereja, ya, hanya mau perpuluhan, hanya mau persembahan, maka itu pasti bukan hamba Tuhan. Banyak orang-orang sekarang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi hanya ingin mengumpulkan kekayaan. Hidupnya di luar sana tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah ciri pertama yang harus kita tahu untuk menilai ini adalah hamba Tuhan yang benar atau bukan. Yang kedua, dari ajarannya. Seorang hamba Tuhan yang benar adalah seorang yang selalu mau mengajarkan firman Tuhan, fokus mengajarkan kebenaran firman Tuhan, memperkenalkan tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Itu adalah fokus utamanya. Dan dari ajarannya kita bisa melihat apakah ajarannya benar
Tuhan yang palsu, dia tidak akan begitu fokus untuk mengajarkan firman Tuhan. Dia tidak akan menghabiskan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia akan selalu menghabiskan waktu terhadap hal-hal yang lain daripada mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kalaupun dia mengajarkan firman Tuhan, pasti akan kedapatan pengajaran yang salah, sesat daripada dia. Kalau kita baca di kitab Ulangan pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana kita mengetahui nabi palsu atau nabi Tuhan yang benar, yaitu dari ajarannya. Dikatakan apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Lihat, kembali lagi orang-orang yang mengajarkan palsu, mengajarkan ajaran yang sesat, mereka selalu lebih menawarkan hal-hal yang membuat orang senang, terkagum-kagum, yaitu mujizat. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi meskipun dia bisa melakukan tanda-tanda yang dahsyat, tetapi kalau ajarannya adalah ajaran yang salah, dia membawa umat Tuhan membelok dari ajaran yang benar, maka dikatakan ya itu adalah hamba Tuhan yang palsu. Kalau dia mengajak umat Tuhan untuk meninggalkan Tuhan, mengajak umat Tuhan mengajarkan ajaran yang sesat sehingga umat Tuhan lari dari ajaran kebenaran, maka itu pasti adalah hamba Tuhan yang palsu. Kita baca lagi di kitab 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan di sini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi kita bisa melihat dari ajaran firman Tuhan, apakah dia lebih sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan, fokus untuk mengajarkan firman Tuhan, dan apakah ajarannya adalah benar atau tidak. Seorang hamba Tuhan yang palsu, nabi-nabi palsu, pasti tidak akan suka mengajar firman Tuhan. Dan kalaupun dia mengajar firman Tuhan, dia pasti memiliki ajaran yang sesat. Tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak belajar baik-baik tentang firman Tuhan lalu mengajarkan dengan benar. Mereka sesuka hati menafsirkan firman Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Hanya untuk mendapatkan banyak orang. Mereka menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan, untuk memuaskan orang-orang supaya mereka datang kepadanya. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat ciri seseorang itu adalah hamba Tuhan, pengajar yang benar, yaitu yang pertama, dari buah kehidupannya. Apakah dia sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mengumpulkan harta, apalagi korupsi? Itu yang pertama. Yang kedua, dari pekerjaannya terhadap firman Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh mau mengajar firman Tuhan, lebih fokus mengajar firman Tuhan? Dan apakah ajarannya adalah benar atau tidak, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau dia sesuka hati menafsirkan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, maka dia pasti hamba Tuhan palsu. Meskipun dia mengaku dia bisa melakukan mujizat, ataupun kita bisa melihat dia bisa melakukan tanda-tanda yang dahsyat, itu dia bukan hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita selalu waspada, selalu berhati-hati di dalam mendengarkan, di dalam mengikuti pengajar-pengajar. Jangan hanya karena kita kagum, kita senang, lalu kita buta, kita mengikutinya, padahal kita dalam kesesatan. Kita harus melihat ajaran firman Tuhan. Kita harus berjalan di jalan yang benar.
Dan Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita. Tuhan Yesus mengatakan, ya ingatlah akan itu. Aku telah mengatakannya kepadamu. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, Dia mendapatkan kita setia di dalam kebenarannya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita agar kita terus datang dan berjalan di jalan yang benar. Kita datang kepada pengajar-pengajar yang benar, hamba-hamba Tuhan yang benar, yang mau membawa kita kepada ajaran firman Tuhan, yang menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dengan jelas dan benar. Karena itulah yang membuat kita terus berada di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita sungguh-sungguh bisa memegangnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.